Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Untuk tanaman cabai yang terkena serangan hama atau virus, contohnya keriting pada daun cabai, kuning pada daun cabai, layu pada daun cabai, bisa diatasi, dipulihkan dengan cara seperti ini. Ini adalah bahan yang saya akan gunakan, puntung rokok ya teman-teman, saya akan gunakan, manfaatkan. Kalau tidak ada puntung rokok bisa menggunakan langsung dari tembakaunya ya teman-teman. Lalu akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya. Ada beberapa faktor keriting pada daun cabai, kuning, layu, bisa juga terlalu terdampak diguyur hujan, bisa menimbulkan membawa virus dan penyakit sehingga daun cabai keriting, kuning, layu. Di sini saya akan berbagi cara atau solusi untuk mengatasinya, memulihkannya lagi pada tanaman cabai seperti itu. Untuk langkah pertamanya kita basmi hama dan virusnya menggunakan tembakau atau puntung rokok, lalu dikombinasikan lagi dengan bahan-bahan yang lainnya. Satu persatu dikupas ya teman-teman dari puntung rokoknya menggunakan wadah seperti ini. Lebih banyak lebih bagus, dari tembakaunya tidak ada takaran ya teman-teman, bisa lebih banyak lebih bagus menggunakan dari tembakaunya. Lalu jangan lupa persiapkan wadah berisi air sekitar 1 liter ya teman-teman. Lalu setelah ini dari tembakau atau dari puntung rokoknya saya akan larutkan menggunakan air hangat terlebih dahulu agar lebih cepat mengeluarkan zat-zat dari daun tembakaunya menggunakan air hangat seperti ini. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, meracik racun hama dan perkebunan, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing pertanian. Lalu setelah ini diamkan sejenak. Kalau sudah dilarutkan dengan air hangat ya teman-teman, sambil nunggu dari larutan atau rendaman dari tembakau ini, saya akan mempersiapkan untuk campuran bahan berikutnya. Dan bahan berikutnya di sini saya akan menggunakan, ini adalah garam krosok, garam kasar yang saya akan gunakan. Selain bagus untuk dijadikan pupuk, sangat bagus untuk membasmi segala hama atau penyakit dari garam krosok ini atau garam kasar. Dan banyaknya yang digunakan cukup 2 sendok makan saja ya teman-teman, dilarutkan ke dalam air sekitar 1 liter. Ini hanya untuk cara atau tutorialnya ya teman-teman, untuk takaran 1 tangki spray nantinya dari racikan ini. 1 tangki spray berukuran 14 liter. Lalu jangan lupa diaduk sampai larut, yakinkan sampai merata tercampur beserta air dari garam krosok. Sekitar 2 sendok yang digunakan. Keriting pada daun cabai kuning beserta layu bisa diatasi, dipulihkan dengan cara seperti ini. Dan untuk langkah pertamanya kita basmi dari hama beserta virusnya dari tanaman cabai. Lalu setelah itu saya akan tambahkan untuk memulihkannya kembali pada daun cabai dengan beberapa bahan yang lainnya. Yang tadinya keriting, kuning, layu pada daun cabai berangsur pulih dengan cara menggunakan seperti ini. Tanaman cabai subur kembali, bebas dari hama beserta virus. Lalu setelah ini kalau sudah kedua bahan dijadikan satu, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan untuk menyuburkan daun cabenya. Dan bahan yang saya akan gunakan ini adalah MSG merek Sasa yang saya akan gunakan. Mau merek Ajinomoto, mau Mewon, boleh ya teman-teman, yang penting berjenis micin atau MSG. Merek Sasa yang saya akan gunakan sekitar 2 sendok makan untuk campuran bahan tambahannya ya teman-teman, untuk memulihkan, menyuburkan tanaman cabai yang tadinya keriting, kuning, layu, hijau kembali menggunakan MSG. Lalu dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya untuk menumpas hama, virus, dan penyakit pada tanaman cabai. Cukup menggunakan 3 bahan saja ya teman-teman untuk mengatasi, memulihkan kembali daun cabai yang terkena serangan hama atau virus
yang terdampak pada daun cabai, keriting, kuning, layu, subur kembali, pulih kembali dengan cara seperti ini. Lalu kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, jangan lupa harus didiamkan atau difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan sekitar 2 minggu ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, langsung saja dimasukkan ke tangki spray berukuran 14 liter ya teman-teman, dimasukkan semua dari racikan ini. Ini hanya untuk cara atau tutorialnya ya teman-teman, saya bikin sekitar untuk satu kali pakai atau sekali menggunakan berukuran 1 liter dimasukkan ke satu tangki spray berukuran 14 liter. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video selanjutnya tentang pertanian. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, silakan di-share ke rekan-rekan atau teman-teman yang sama di bidang pertanian. Semoga ada yang membutuhkan dengan cara seperti ini dan bermanfaat. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi saja pengalaman di bidang pertanian. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata, dan jangan lupa agar tidak ketinggalan dari notifikasi video selanjutnya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.